khususnya terkait dengan besi kursani ya, ataupun terkait dengan video kami pembangkit atau ya pembangkit besi kursani ataupun doa lakoja ya. Besi kursani itu hanya ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi kita menggunakan doa, menggunakan sugesti, mantra, tujuannya adalah untuk membangkitkan besi kursani yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Suryo Jati dimanapun Anda berada. Ya syukur alhamdulillah, kali ini saya pribadi akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tertera di beberapa komentar, khususnya terkait dengan besi kursani ya, ataupun terkait dengan video kami pembangkit atau ya pembangkit besi kursani ataupun doa lakoja ya. Di video itu banyak berkomentar, doanya kurang jelas Kang, kemudian ada yang ada yang WA tanya tentang cara lakunya, tanya tentang bagaimana ilmu itu jadinya atau matengnya. Jadi kalau kita orang Jawa itu namanya mateng ya, kalau kita sampaikan itu ilmunya wis mateng atau ilmunya sudah jadi. Kalau sama seperti kita menanak nasi itu, oh ini sudah matang, oh ini belum matang, nah seperti itu. Nah, terkait dengan besi kursani sendiri itu banyak sekali versi ya, namun yang saya ketahui bahwa besi kursani sendiri itu hakikatnya membangkitkan suatu kekuatan yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin menjual besi kursani, menjual jimat besi kursani, itu bagi kami atau bagi saya itu tidak ada ya, tidak ada besi kursani. Besi kursani itu hanya ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi kita menggunakan doa, menggunakan sugesti, mantra, tujuannya adalah untuk membangkitkan besi kursani yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Dan tentu beda wilayah akan beda doa, beda bacaan, apalagi beda guru juga akan beda tata caranya, dan terkadang ada sedikit perbedaannya, seperti itu. Nah, terkait dengan video saya di judul pembangkitan besi kursani kalau tidak salah ya, di judul itu yang di situ saya mempraktekkan sebuah kekebalan. Hakikatnya saya pribadi tidak memamerkan hal itu ataupun tidak membagikan keilmuan itu. Sebenarnya itu pun rekaman itu pun direkam secara bisa dikatakan tidak kami rencanakan ataupun tidak kami atur, tidak menggunakan pencahayaan, tidak menggunakan mikrofon ya, alhasil ya seperti itu ya. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi audio doanya kurang jelas ataupun gambarnya di video itu kurang jelas ya. Memang kami di waktu itu tidak ada niatan untuk dipublikasikan ya, tidak ada niatan dipublikasikan, tidak ada niatan untuk mengajarkan ya, tidak ada niatan mengajarkan. Di waktu itu saya pribadi hanya berniat untuk membagikan pengetahuan ataupun
untuk menambahkan apa ya, pengalaman spiritual terhadap anak-anak didik saya yang saat itu berada atau sedang melakukan kegiatan, karena mereka itu anak-anak silat ya, anak-anak silat. Kemudian di saat itu saya ada kesempatan untuk ikut membagikan ilmu, membagikan pengetahuan, sehingga di kala itu saya melakukan itu pengisian ya, ataupun mengajarkan suatu doa, yakni yang saya ajarkan ke anak-anak itu Laqad. Jadi bacaannya yaitu At-Taubah ayat 128 sampai 129 yang berbunyi kurang lebih A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Nah, doa yang saya ajarkan di kala itu, di video itu adalah doa Laqad ja'akum itu. Doa ini memiliki manfaat banyak sekali. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membagi manfaat dan juga sedikit tentang tata laku dari doa ini. Laqad sendiri merupakan doa-doa yang sudah cukup terkenal, cukup banyak sekali diulas oleh para tokoh spiritual, tokoh ahli hikmah, dan juga banyak dibaca oleh orang-orang tarekat ya, karena memang di dalam dua ayat ini itu terkandung sir ataupun terkandung suatu kekuatan. Nah, oleh sebab itu banyak doa-doa ini itu diselipkan di beberapa rotib, di beberapa hijab ya, sebagai penambah daripada sebuah perlindungan. Dipercaya orang yang mengamalkan doa ini itu akan dilindungi, tubuhnya akan dilindungi oleh Allah ya, berkat barokah karomahnya ayat At-Taubah tadi. Nah, untuk mengamalkan ayat tersebut ya, untuk mengamalkan ayat tersebut butuh suatu laku ataupun tata cara, sehingga tidak mudah ataupun tidak gampang ya. Dan itu pun ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, jadi video doa Laqad sendiri dengan bisi kursani itu berbeda ya. Kalau Laqad ini ada kaitannya dengan bisa dikatakan khodam ya. Jadi orang yang mungkin membaca Laqad kemudian tubuhnya terproteksi menjadi kebal ataupun lainnya, maka bisa saya pastikan ada khodam ya, ada khodam yang membantunya ataupun memproteksinya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kekuatan yang berasal dari cahaya dari ayat-ayat tadi. Namun khodam-khodam yang benar-benar kita amalkan dari ayat-ayat Allah, dari Al-Quran, selama permintaan keselamatan itu bersandar kepada Allah ya, kita tidak bersandar kepada khodam, kita tidak bersandar kepada makhluk, kita hanya bersandar kepada Allah. Kita membaca ayat-ayat Allah, benar-benar meminta perlindungan kepada Allah, insya Allah kalaupun ada khodam yang mengikuti diri kita, insya Allah itu akan aman, selama kita tidak pernah menyandarkan keselamatan, perlindungan dari khodam itu tadi. Kita hilangkan sifat-sifat ataupun pemikiran itu. Kita benar-benar pasrah, tawakal kepada Allah. Kita minta barokah manfaatnya ayat At-Taubah tadi, seperti itu. Jadi yang paling utama adalah niatannya itu tadi ya. Kita ketika mengamalkan At-Taubah, jangan sampai kita berharap khodam datang, khodam nanti nyatu dengan kita kebal karena khodam. Jangan. Kita pasrah kepada Allah ya. Dan sebelum mengamalkan keilmuan apapun itu,
saya sarankan untuk membersihkan pikiran, membersihkan hati ya, karena kunci daripada spiritual kerohanian yang meminta kepada Allah adalah kebersihan hati dan pikiran ya. Selama di dalam diri kita masih ada kotoran-kotoran, masih ada emosional, ada iri, ada dengki, itu akan mempersulit diri kita. Apalagi ada kecintaan duniawi ya, itu akan mempersulit. Sehingga biasanya mengamalkan ilmu-ilmu hikmah itu dibarengi dengan puasa. Tujuannya apa? Untuk menekan hawa nafsu kita, seperti itu. Oke, untuk lakoja sendiri ini saya berikan sedikit bocoran ya tentang laku atau tirakatnya lakoja. Jadi lakoja ini ada 3 tingkatan ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama yakni Anda puasa selama 7 hari ya, dan mengamalkan atau mewiridkan ayat At-Taubah 128 dan 129 ya, sebanyak 1000 kali di malam hari ya. Di malam hari membaca At-Taubah 1000 kali. Dan itu boleh dicicil, artinya setelah Isya ya, kita sholat hajat, kemudian kita baca 300 kali, istirahat, baca lagi 300 kali, kemudian 400 kali, itu tidak apa-apa. Dan setelah sholat fardu itu diamalkan dibaca sebanyak 41 kali, seperti itu. Jadi nanti selama 7 hari ya, selama 7 hari nanti biasanya akan ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda dari mimpi. Kalau lakoja itu kalau yang 7 hari itu biasanya mimpi ditemui sosok laki-laki yang tampan ataupun laki-laki yang tua, kemudian kita diberi pakaian ya, diberi pakaian seperti itu. Ada juga yang mimpi bertemu harimau ya, kemudian harimau itu tadi tidak menyerang, tidak menyakiti, tidak negatif, tapi ia menolong kita. Jadi waktu kita seolah-olah dalam mimpi itu ada masalah ataupun ada bahaya, kemudian harimau itu menolong kita. Nah itu juga bisa menjadi tanda seperti itu ya. Dan kemudian lakoja ini setelah dipuasai 7 hari diamalkan dibaca 7 kali di pagi dan setelah maghrib sebanyak 7 kali. Nah biasanya nanti setelah kita amalkan ya 7 kali di subuh dan di maghrib, nanti sampai ilmu ini lama-kelamaan, sampai ilmu ini menyatu dengan diri kita, doa ini sudah nyatu, nanti kita akan bermimpi biasanya kita diserang orang, dibegal, ataupun ada orang jahat, kemudian mereka menusuk kita, membacok kita tidak apa-apa. Di dalam mimpi loh ya, kita tidak apa-apa, tubuh kita menjadi kebal. Nah ini menjadi tanda bahwa ilmu tahap pertama ini sudah jadi, seperti itu. Dan insya Allah ketika kita amalkan terus, ketika ada bahaya di luar, kita akan aman dan insya Allah diberikan keselamatan, bahkan bisa sampai insya Allah tahan sajam ya, tahan terhadap benda tajam, seperti itu, atau bisa dikatakan kebal lah ya, bisa dikatakan kebal insya Allah. Nah nanti ada tingkatan lagi, tingkatan yang kedua dan tingkatan yang ketiga. Yang ketiga ini tingkatan yang sempurna, seperti itu. Mungkin itu saja dulu dari saya. Mungkin jika ada yang mau mengamalkan, monggo.
saya pribadi tidak mengijazahkan ya, saya hanya berbagi saja pengetahuan karena saya tidak memiliki banyak ilmu. Saya pribadi juga masih menimba ilmu, mencari-cari ilmu ya, masih banyak belajar. Jadi saya pribadi tidak ingin menggurui juga, tidak ingin menjadi guru juga ya. Jadi kalau jika kalian ingin mencari ilmu lakoja ini, mencari ijazah, monggo cari guru yang mungkin yang tepat, yang ada di sekitar penonton, ataupun yang memang sudah ahli ataupun profesional ya, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah ucap dari saya ataupun doa-doa saya tadi kurang benar, mohon maaf dan mungkin bisa dikoreksi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati ya, jangan lupa tonton untuk tahap yang kedua. Oke, terima kasih.